Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji, segala kebaikan yang ada, yang tidak terasa maupun yang dapat kita rasa di alam, baik alam jasad, alam ruh, maupun alam yang dapat kita indra hari ini, semua lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini saya bertekad atau punya niatan untuk menyaksikan Tuhan bahwa Dia adalah satu untuk kita semua dan setiap kita adalah satu untuknya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa aku akan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di sini kita berharap kita dapat berjumpa dengan Rasul, baik secara mimpi ataupun nanti di akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat kepada Muhammad SAW sebagai Sayyid Sunni, guru akidah kita semua. Untuk kali ini khusus untuk para muta'alimin, termasuk saya sendiri, karena di dalam hal idrok ilmu iman tetap selamanya terus belajar kepada guru iman kita Muhammad, maha guru iman kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki makom ta'lim, kita perlu menilai bahwa akidah Sunni itu bukan seperti Lucky Prize atau Lucky Wheel, semacam perjudian. Artinya bermain tebak-tebakan. Begitu juga pezikiran yang keluar dari makom ta'lim akidah Sunni juga bukan seperti itu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita maklum, kita ma'rifati juga. Satu adalah kita wajib ta'lim untuk mengenali riwayat bagaimana ajali qadim, di mana saat itu adalah Allah sendiri tak pernah bosan untuk menjadi dirinya, dan Dia tidak menciptakan alam ini karena kebosanan dari kesendirian atau merasa tidak berguna dalam kesepian. Allah itu tidak punya resiko untuk menerima kemadaratan dari kesepian maupun keramaiannya, karena Dia itu sangat sempurna. Itulah yang perlu kita baca garis besar di ajali qadim. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian yang kedua, kita perlu membaca juga riwayatan Jiji Qadim, di mana setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Dia menciptakan kolam ya. Itulah posisi Jiji Qadim. Kemudian yang ketiga, wajib ta'lim juga kita mengenali, membaca riwayat
bagaimana Allah memfungsikan suluhi qadim. Setelah tanjiji qadim ada suluhi qadim, yaitu memfungsikan lauhil mahfud. Dengan kolamnya dia berfungsi. Kemudian Allah mencatat dulu Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum Bismillah dituliskan, ada riwayat yang menyatakan bahwa kolam waktu itu 12. Kemudian setiap kolam itu sesungguhnya merasa malu, ya kan, merasa takut juga. Ada khauf, ada khosyah, ada haya kepada Allah. Itu akhlakul kolam. Saat itu yang ada Nur Muhammad dan kolam saja. Kemudian nur-nur yang lain seperti nurnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya kan. Kemudian ada lagi nur Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, baru tanjiji qadim Allah menciptakan, mengijadkan kolam dan lauh. Kemudian Allah memfungsikan lauhil mahfud dengan kolam. Itu disebut riwayat suluhi qadim, ya kan. Suluhi qadim. Terjadinya istilah suluhi qadim itu hanya disebutkan di tauhid, ya, yaitu Allah menyuruh kepada kolam untuk menulis. Kemudian kolam membaca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal setan waktu itu tidak ada. Hanya ada kolam, Nur Muhammad, nur suci lainnya, kemudian dan Allah. Itu di hubungan makhluk mulia di awal hari, di zaman suluhi qadim ke belakang itu mulia. Tapi mereka membaca ta'ud. Arti mereka di situ karena ada 12 kolam yang ta'ud, ya. Kemudian setelah ta'ud kolam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bertanda bahwa kolam dia arif, dia punya budi, punya moralitas kepada Allah, punya akhlak. Artinya ada khauf, ada khosyah, ada malu juga. Kemudian kolam terbelah dua. Satu kolam itu karena malunya, karena takutnya. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ciri bahwa yang akan dituliskan ke depan oleh kolam dalam murad Allah, dalam ilmu Allah, adalah perkara-perkara yang suci, yang bersifat amrun tiba. Sehingga kolam melaksanakan perkara sesuai hadis, padahal Muhammad ya belum turun, ya. Jadi kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abto. Artinya Allah itu dengan kolam saksinya bahwa Allah itu tidak cacat karena tidak abto, karena menulis bismillah dulu. Artinya perkara yang ditulis oleh kolam dalam lauhil mahfud itu seluruhnya amrun tiba. Kemudian kolam menulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu di suluhi qadim baru ada catatan-catatan makhluk-makhluk yang akan diijadkan atau diadakan, diprovaidkan oleh Allah dulu dalam wacana suluhi qadimnya lauhil mahfud oleh kolam. Jadi satu wajib ta'lim yang pertama ada 3 materi, ya. Satu materi membaca riwayat ajali qadim. Kedua membaca riwayat tanjiji qadim, itu terjadinya kolam dan lauh. Ini sebelum aras, sebelum surga, sebelum neraka juga, sebelum kursi, ya kan. Tapi sesudah Nur Muhammad, Nur Jibril, Nur malaikat papat, dan Nur sahabat papat. Kemudian ada riwayat lagi yang ketiga, faktor yang ketiga itu membaca riwayat suluhi qadim. Artinya di situ ada kejadian bahwa kolam membaca ta'ud dulu, menulis bismillah dulu, kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru data updatean seluruh makhluk
yang dipropaidkan, yang akan diadakan di alam. Itu yang mesti ada di makom taklim akidah sunni kita. Yang kedua, wajib taklim. Yang kedua, ada tiga kriteria lagi. Satu, kita wajib membaca tentang wajib akli itu bukan hanya Allah, tetapi adanya Muhammad, adanya suluhi qadim atau kolam atau lohil mahfud atau surga, aras, kursi, neraka. Itu sudah bukan mungkin wujud lagi bagi kita sekarang melihat kepada kejadian yang dulu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, karena segala sesuatu yang wajib akli paham itu adalah sesuatu yang sudah ada. Kalau dibilang mungkin wujud atau jaiz akli, itu membacanya sebelum terjadi. Semacam kalau kita pergi ke alam sebelum keadaan ada. Nah, di masa suluhi qadim berpikir seolah-olah kita yang jadi kolam, seolah-olah maaf. Maka kolam akan menilai apa yang akan ditulis oleh kolam itu mungkin wujud semua, jaiz akli semua. Tetapi kita harus mengikuti apa yang dicurahkan Quran dan hadis. Allah menuliskan apa yang ada di kolam. Itu apa yang sudah tertera di kolam bukan lagi mungkin wujud, tapi sudah wajib wujud. Artinya wajib dipahami oleh akal. Kalau jaiz akli sudah sampai ke sana, berarti kita nggak tobai lagi dalam hal kederajatan masalah akal dalam mencapai tauhid. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi maaf, kita wajib membaca tentang wajib akli, yaitu bukan Allah saja, termasuk adanya Rasul. Segala sesuatu yang sudah ada itu sudah wajib akli. Namun segala sesuatu yang belum ada dan akan ada itu jaiz akli. Yang ketiga, yang perlu kita tanamkan bahwa jangan ada hati atau tekad untuk mengatakan bahwa tidak ada mustahil bagi Allah, tidak ada mustahil bagi Rasulullah. Ini berarti salah. Wajib talim salah. Wajib talimnya jangan mengatakan di makom talim, di makom iman ilmu, jangan mengatakan tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kalimat itu bukan kalimat akidah Ahlus Sunnah ya. Maaf kata, ini sepanjang saya menyelami dan mencoba merelevansikan nurani kepada Al-Quran, ternyata kepada kitab juga, kepada guru-guru Asy'ariyah, bahwa Allah itu punya sifat mustahil juga, Muhammad juga punya sifat mustahil. Seperti itu ya, di dalam makom taklim harus seperti itu. Satu hal lagi tentang tunggalitas Tuhan, akan jelas bagi akal goriji bahwa tunggalitas Allah adalah suci ketika kita benar mengkaji kausalitas dari rububiyah, kepengurusan Allah terhadap dualitas sebab dan munculnya akibat. Berkaitan dengan sebab dan akibat, maka di sini terjadi banyak orang berpikir, menanggapi, menilai tentang jelek dan baik itu dari Allah. Artinya sesuai peradilan juga, Allah tidak akan memberikan kejelekan kalau kita tidak mengkasap kejelekan. Allah juga tidak memberikan kebaikan kalau kita tidak mencari kebaikan. Itu seperti itu Al-Quran menyatakan. Jadi akidah Sunni dalam makom taklim mengajarkan bahwa kriterianya bukan Jabariyah, juga bukan pula Sifah yang menganggap diri sebagai Tuhan,
Bukan juga Mu'tazilah yang berpikir bahwa Allah itu tidak mungkin menciptakan kejelekan. Artinya ketika kita mencari kejelekan atau mencari sebab jelek, maka Allah tidak menciptakan nasib jelek untuk dia. Nah, itu berarti kalau tidak berpikir seperti itu Mu'tazilah. Karena Allah juga dalam akidah sunnah bisa menciptakan kejelekan, sehingga dalam ilmu iman yang 6 ada wajib diimani bahwa baik dan jelek datang dari Allah. Di situ letaknya ya, di situ letaknya. Itulah bagaimana kausalitas yang datang dari tunggalitas Tuhan untuk menciptakan rububiyah yang sifatnya berubah tergantung kita. Kalau kitanya dekat, Allah dekat. Bukan tunggalitasnya Allah yang berubah, tapi kausalitasnya ya. Kausalitasnya yang bisa berubah, sehingga dengan kondisi yang dimana kausalitasnya bisa berubah, maka seorang ulama-ulama yang sudah sufi itu akan punya khauf, punya malu juga, seperti bagaimana kolam, seperti bagaimana warisan rasa dari Rasul. Ketika ilmu dari Rasul diwariskan, maka muncul khauf, khosyah, malu, akhlak juga meningkat. Amin, semoga kita bagian dari warisannya. Di maqam ta'lim ada hak tentang bagaimana pengkajian semacam babi diciptakan, anjing diciptakan. Nah, kalau anjing diciptakan dan babi diciptakan sebagai najis, anjingnya sendiri apakah berpikir atau tidak? Nah, kita yang berakidah menyatakan itu hak Allah, itu jaiz Allah. Kemudian kita juga kembali ke diri, bahwa dalam diri kita juga ada beberapa kejelekan yang fikih mengatakan dubur dan kubur itu dua kejelekan. Itu juga ciptaan Tuhan. Najis juga ada di dalam diri. Ketika apa yang di dalam diri kita keluar semacam darah, semacam bau, waraus, air kencing, dan buang air besar. Nah, semacam itu. Tetapi kalau kita adil dalam memposisikannya, kita beraknya di mana, kencingnya di mana, maka tidak jauh dari ilmu takwa. Dilu hiya aqrabu littaqwa. Semacam itu komposisiannya, bagaimana mensikapi jaiz ijadnya, wewenang untuk pengadaan dari Allahnya, wewenang untuk menghilangkan juga dari Allahnya, semacam itu. Kemudian jika saja anjing dapat dikupas, babi juga dapat dikupas, bagaimana proses ijadnya, maka kita juga harus bijak juga ketika kita melihat orang-orang di kondisi Jabariyah, di kondisi Qadariyah, di kondisi pula sifat dan Mu'tazilah. Kita jangan menilai mereka untuk jelek selamanya, kan? Karena hidayah bukan urusan Asy'ari. Kemudian hidayah juga bukan urusan saya, bahkan bukan urusan Anbiya wal Mursalin, termasuk urusan Muhammad. Karena hidayah itu mutlak jaiz Allah. Nah, sehingga kita jangan mudah menilai, karena seorang Asy'ari saja itu adalah perpindahan alokasi dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah. Nah, kita dari mana? Apa dari Mu'tazilah? Apa dari pula sifah? Apa dari Jabariyah atau Qadariyah? Kita pindah ke Ahlus Sunnah dalam akidah. Yang penting bagaimana Allah jadi wali untuk seorang yang punya iman, maka dia mengeluarkan yukhriju minaz zulumati ila nur. Kecuali kalau manusia sendiri diwalii oleh taghut, maka yukhriju minan nur ila zulumat. Semoga kita jauh dari kewalian taghut. Seperti itu sebagai dasar yang perlu dimaklumi di maqam ta'lim akidah sunnah, khusus jalur yang ada di area kependidikan jalur ini. Di sini ada 3 wajib ta'lim. Pertama yaitu tadi dikupas sebelum kita akhiri dalam topik kali ini,
Yang pertama wajib talim. Yang pertama ada 3 aspek. Yang pertama membaca riwayat bagaimana ajal qadim. Kedua riwayat terjadinya kolam dan lauhil mahfud atau disebut riwayat tanjiji qadim. Kemudian ada riwayat suluhi qadim di mana Allah memanfaatkan kolam dan lauh. Itu wajib taklim. 3 wajib taklim yang pertama. Ada 3 lagi wajib taklim yang kedua, itu kita membaca wajib akli atau yang dapat dan wajib dipahami oleh akal, sehingga kalau akal memahami dapat pahala. Nah, itu memahami wajib adanya Allah dan Rasul, karena semua yang sudah ada itu wajib dipahami. Masa yang ada tidak bisa dipahami gitu kan, yang terlihat saja bisa dibaca. Nah, Allah dan Rasul dapat kita lacak gitu dari bekas-bekas atau tapak-tapaknya, tapak tilasnya ini, alam ini bukti tapak tilasnya ada Allah. Yang kedua, kita wajib mengerti tentang jaiz akli, di mana jaiz akli ini akan membuka ruang berpikir kita ke perkara yang mungkin ada, atau kita berpikir sebelum sesuatu terjadi, sedurung minara, sebelum sesuatu terjadi kita berpikir ke arah itu. Ini akan mewariskan kita punya permana atau kehati-hatiannya dalam punya pandangan. Artinya kita punya waro apik dalam menjalankan iman ilmu di makom taklim. Karena tidak bisa dibilang iman ilmu kalau tidak tafsir. Kalau masih ijma dalilnya, itu bukan iman ilmu tapi iman taklid. Maka di makom taklim, khususnya di kriteria kedua ini, seseorang pelajar iman ilmu untuk memahami jaiz aklinya itu perlu mursyid. Artinya menjalankan dalil tafsir di iman ilmu, memahami keadaan sebelum terjadi, semacam kolam di situ, kelasnya, makomnya. Imannya iman ke sana, seperti yang diriwayatkan di surat Nun. Itu proses jaiz akli. Nah, semua yang belum terjadi bagi akal itu mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Namun setelah semuanya ada, itu wajib akli. Yang ketiga, kriteria yang ketiga itu seorang pelajar iman ilmu tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada mustahil di Allah. Nah, ini keluar dari iman ilmu. Iman ilmu ahli sunnah. Kemungkinan kita nggak tahu terjebak di kemutajilahan atau mulasifah. Yang jelas itu salah, bahwa ahli sunnah mengatakan di Allah itu ada mustahilnya, di Rasul juga ada mustahilnya. Sekian, semoga ini membuat leganya atau satu terobosan untuk mencapai sebuah ilmu iman, mencapai sufinya ya, akhlaknya. Yang perlu kita kenali dari Allah itu bukan hanya zat. Kita mengenali zat dari sifat, dari asma, dari af'al, dari asrar, dari jaiz, dari akhlak, dari af'alnya juga. Sehingga nanti di makom taklim kita bukannya ilmu bertambah tetapi jauh dari akhlak, justru lebih cenderung ketika lisan berakhlak, hati juga sama berakhlak. Jangan setengah-setengah. Nanti ada beberapa pendalaman-pendalaman tersendiri di mana kita tasbih kepada Allah, tidak menyalahkan siapapun, tetapi kita lebih introspek bahwa syarat dari tasbih yang kita lakukan harus dengan tahmid, karena Muhammad sering mencontohkan tasbih itu dengan giringan wa bihamdihi semuanya. Artinya humudiyah atau keterpujian Allah itu bagian daripada kita masuk
bagian daripada syarat untuk kita masuk ke alam subhaniyah dan mengenali alam subhaniyah, seperti bagaimana kolam saat itu belum ada apa-apa, yang ada hanya Nur Muhammad dan Allah. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita share atau mengadakan sebuah pertemuan khusus dengan niat ta'alum, saling ta'alum, karena ada ilmu yang memang tidak ada dalam diri saya, ada di orang lain tetapi belum dikasihkan. Kemudian ada ilmu di orang lain untuk saya tetapi belum bisa dikasihkan. Mungkin harus ada sebuah pertemuan di mana disitulah share di makom taklim. Sekian, semoga Allah menjadikan hal ini sebagai jalan untuk keterbukaan idrok hati kita, iftitah terhadap rububiyah Allah. Itu yang penting. Kalau masalah tunggalitas semua mungkin ahlus sunnah sudah tahu, tetapi masa pendalaman ada di kausalitas, ada dalam dualitas, dalam rububiyahnya. Itu yang membuat seseorang berbeda derajat kedalamannya, sehingga ada yang lebih hati-hati. Semacam ulama-ulama banyak sekarang yang sudah di makom ihtiyat, waro sekali dalam tafsirnya, dalam yakinnya, kemudian sehingga dia menjadi seorang muwahhid yang tawadu, ya, yang benar-benar posisional dalam membaca sebuah kejadian antara jaiz akli, wajib akli, kemudian muhal akli. Terima kasih. Nafa'anallah li walakum ajmain. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.